Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fadilah, NPM 33311900053 dari kelompok 1 Praktikum Teknik Manufaktur 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bobot konvensional dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari Praktikum Teknik Manufaktur 2. Yang pertama ini bobot konvensional. Bobot konvensional adalah salah satu mesin berkapas yang digunakan untuk menyayat benda yang berputar. Jadi pada prinsipnya adalah benda kerja ini diletakkan pada cak atau cekam, lalu cekam itu berputar sehingga benda kerja ini ikut berputar. Lalu si pahat ini digerakkan secara manual menuju benda kerja agar terjadi proses penyayatan. Nah, karena pada prosesnya benda kerja itu berputar, maka hasil dari produk bobot konvensional ini adalah benda-benda yang silindris seperti baut, bearing, jalur sepeda, dan lain-lain. Lalu untuk jenis-jenis pembobotan yang bisa dilakukan pada mesin bobot konvensional ini adalah pertama itu pembobotan rata, lalu pembobotan muka, pembobotan tirus, pembobotan alur, pembobotan ulir, pembobotan chamfer, terus pembuatan lubang awal, dan pembuatan kartel. Untuk proses pembuatan ulir sendiri itu sebenarnya ada 3 jenis yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan menggunakan mesin bubut. Jadi si benda kerja ini diletakkan pada cekam, lalu dengan pahat bubut ini dilakukan proses pembuatan ulir pada benda kerja tersebut. Lalu yang kedua itu ada pembuatan ulir dengan menggunakan mesin thread rolling. Jadi benda kerja ini di press dengan 2 roller yang sudah terbentuk ulir tertentu, sehingga benda kerja ini akan mengikuti profil ulir dari cetakan roller tersebut. Lalu yang ketiga ini yang sering umum digunakan adalah menggunakan snay atau tap. Jadi bentuk tap itu dia seperti cetakan juga yang udah ada ulirnya. Jadi kita tinggal membuat ulir pada benda kerja yang ingin kita buat gitu. Itu yang paling sering di bengkel-bengkel biasanya. Nah, untuk proses pengkartelan sendiri itu dia ada 3 profil yang bisa dibuat dengan mesin bubut ini. Yang pertama itu adalah profil lurus. Jadi pengkartelannya tuh dia bentuk profilnya tuh lurus-lurus aja biasa. Lalu yang kedua ada menyedut. Jadi dia profil dari kartelan itu dia memiring-miring semua gitu. Lalu yang ketiga itu ada kartel dengan bentuk diamond. Jadi dia bentuk kartelnya itu ya seperti diamond, seperti namanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembubutan yang dilakukan untuk membuat benda kerja sesuai FPI yang sudah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari gambar yang sudah saya buat dan screenshot di laptop ya. Pertama ini merupakan FBI yang diberikan oleh asisten lab untuk praktikum bobot konvensional. Nah, di sini FBI-nya sudah saya masukkan ulang ya ke etiket pada SolidWorks agar terlihat lebih jelas lagi. Nah, di sini panjang bendanya adalah 100 dan diameter benda yang paling besarnya adalah 32 mm. Nah, yang pertama ini tahapannya ya. Ini adalah benda kerja yang masih mentahnya, yang belum dilakukan proses pembubutan. Lalu yang kedua, kita melakukan pembubutan rata dengan jarak dilihat di sini yaitu 26 mm. Nah, ini merupakan jadi seperti ini ya kalau setelah dibubutin dengan proses awal. Lalu yang kedua, kita buat pembubutan di depan dengan diameter ini jari-jarinya 10, berarti dia diameternya adalah 20 mili. Nah, ini setelah dibubut prosesnya seperti ini bentuknya jadinya. Ini proses 3 dimensinya, aksonometrinya. Lalu proses selanjutnya kita membuat
alur di sini. Nah setelah itu panjang dari alur ini adalah 13 mm. Nah setelah pembuatan alur ini selesai, kita membuat chamfer ya di sini ya, dengan jaraknya itu 1,5 mm dan kemiringannya 45 derajat. Setelah di proses pembuatan chamfer jadinya seperti ini ya, nih di bagian ujung sini dia terjadi bentuk chamfer. Setelah chamfer ini selesai, kita tinggal membuat kartel dulu nih, kartel. Nah kartel ini menggunakan pisau pahat khusus pembuatan kartel. Nah setelah di proses pengkartelan akan terjadi seperti ini bentuknya, bentuk benda kerjanya. Panjang kartelnya ini adalah 10 mm. Nah setelah si kartel ini selesai, kita tinggal proses terakhir, yaitu pembuatan ulir dengan kode M20 dikali 1. Artinya diameter si ulirnya ini adalah 20, diameter terbesar ya, dan pitchnya adalah 1 mm, sehingga kedalamannya itu berarti dimasukkan rumus 0,866 dikali pitch, artinya 0,866 dikali 1, berarti dia kedalaman si ulirnya ini adalah 0,866 mm. Nah setelah dibuat akan terjadi menjadi benda seperti ini ya. Nih, ini benda yang sudah jadinya, yang sudah dibubut. Mungkin itu aja penjelasan proses pembubutan FEI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.